Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Seiken Gakuin no Maken Sukai berdasarkan light novel. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar ada notif update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Setelah meninggalkan saudaranya, Elvin kembali ke taman serangan ke-7 dan memanggil individu tertentu. Mereka memilih untuk bertemu di sebuah kedai kopi di sebuah gedung komersial besar di Central Garden. Hanya sedikit orang yang duduk di meja pada jam seperti ini, jadi Elvin tidak perlu khawatir akan terdengar. Diketahui orang itu adalah Liat. Ketika mereka bertemu, mereka sedikit basa-basi. Kemudian mereka mulai ke topik yang ingin Elvin bahas. Hal yang ingin ditanyakan Elvin adalah tentang insiden pedang suci baru-baru ini yang lepas kendali di akademi. Seseorang telah mengambil alih eksperimen proyek Ki yang gagal dan melanjutkannya di sini di taman serangan ke-7 di dalam Akademi Excalibur. Untuk mengkonfirmasi apa yang kakaknya katakan padanya, Elvin telah menggunakan Taman Astral untuk mengakses biro administrasi dan menganalisis data. Kemudian dia menemukan bahwa pedang suci dari beberapa siswa telah lepas kendali selama beberapa minggu terakhir karena alasan yang tidak diketahui. Elvin berasumsi bahwa sebagai bagian dari komite eksekutif, Liat mungkin mengetahui rahasia sesuatu, dan itu terbukti firasatnya benar. Liat mengatakan beberapa kejadian baru-baru ini di mana para siswa kehilangan kendali atas pedang suci mereka. Itu menjadi perhatian di komite eksekutif. Liat juga mengatakan di sini orang-orang yang kehilangan kendali mengatakan sesuatu tentang mendengar suara. Mereka mengklaim seseorang Dewi berbicara kepada mereka di kepala mereka. Liat di sini bilang itu tentang semua yang dia tahu. Ini semua adalah informasi rahasia untuk komite eksekutif. Elvin bilang dia mengerti. Elvin menundukkan kepalanya pada Liat dengan penuh rasa terima kasih. Saat ini Leonis dan Vera melangkah ke kompleks komersial terbesar Taman Serangan ke-7. Tingkat permukaannya menawarkan berbagai macam bisnis. Tetapi sorotan nyata dari struktur itu adalah lantai atasnya yang berisi fasilitas rekreasi. Itu memiliki bioskop, pusat arcade, aula konser, akuarium, spa, kasino, taman hiburan di atap, dan kolam besar. Di sini Vera mengamatinya begitu saja, tapi Leonis memperingatkannya agar jangan bertingkah menonjol. Bagi Vera tempat ini sangat mengesankan. Jika dibandingkan dengan Necrozoa, tempat itu sangat suram. Komentarnya itu membuat Leonis kesal. Mereka berdua memutuskan untuk melihat-lihat kompleks yang luas itu. Singkatnya, Leonis dan Vera berhenti di tempat seorang peramal. Peramal itu seorang gadis yang memakai tudung. Di sini Vera langsung meminta diramal tentang kedekatannya dengan Leonis. Si peramal bilang mereka berdua adalah musuh abadi. Jawaban si peramal yang akurat, Vera dan Leonis seolah terkesan. Oh ya guys, di sini si peramal meramal dengan menggunakan pedang suci tipe prediksi, dan itu mirip dengan mata penyihir Elvin. Di sini juga si peramal ngasih tahu meskipun Vera biasanya bertengkar, Vera akan menjadi pasangan yang sempurna ketika menghadapi musuh bersama. Dan saat Vera bergabung, romansa yang indah mungkin tumbuh di antara Vera. Mendengar itu, Vera memelototi peramal itu dengan mengesankan.
Peramal itu langsung ketakutan karena telah menimbulkan murka Raja Naga. Peramal itu minta maaf dan coba kasih tahu bahwa horoskopnya yang mengatakan itu. Vera menatap peta bintang horoskop dengan curiga. Vera tanya apakah langit tidak sejajar dengan alatnya itu. Si peramal mengatakan iya, pedang sucinya mencerminkan langit malam yang sebenarnya. Kemudian Vera menunjuk ke salah satu bintang yang ada di horoskop dan tanya pada peramal bintang apa itu. Peramal itu mengatakan itu adalah bintang bencana. Peramal itu jelaskan itu adalah bintang yang bersinar merah dan mengundang kehancuran dan pertanda buruk. Sebuah teori menyatakan Void tidak datang dari dimensi lain, tapi sebenarnya dari benda langit ini. Saat Vera mendengarkan penjelasan peramal itu, tatapannya tetap tertuju pada bintang bencana. Kemudian Vera dan Leonis membahas tentang bintang bencana di salah satu kedai kopi. Di sini diketahui para naga itu sangat menghormati bintang. Jadi bagi Vera penyelarasan langit pasti sangat penting. Vera tanya apa Leonis tidak menyadarinya. Tapi di sini Leonis tidak begitu tertarik dengan bintang-bintang. Vera menghela nafas putus asa karena Vera pikir kebanyakan orang akan memperhatikan hal seperti itu. Namun bagi Leonis hal itu patut jadi perhatian karena peramal menyebutkan itu sebagai pertanda buruk. Leonis ingat bagaimana selama insiden di Hyperion dia mengetahui rahasia di balik kelahiran Regina. Dia dilahirkan untuk menjadi putri kekaisaran, namun sejak dia datang ke dunia di bawah bintang yang tidak menyenangkan, dia diusir dan tidak diinginkan. Lalu dia dibawa oleh Duke Crystallia. Terlebih lagi Leonis teringat dengan Arsage. Arakael juga menyebutkan sesuatu yang aneh di ambang kematiannya. Dia menyebutkan kalau dunia ini sudah berubah. Dunia akan terlahir kembali dengan bintang ketiadaan. Namun pada saat itu, Leonis menganggap kata-kata Arakael sebagai ojeng gila pada seseorang yang jiwanya telah dikonsumsi oleh Void. Jadi Leonis pikir dia harus melakukan riset tentang bintang ketiadaan itu. Saat ini Elvin masih berada di kafe sementara Lia telah pergi. Elvin melanjutkan penelitiannya tentang pedang iblis. Elvin mencari penyebab tentang kenapa siswa menjadi gila dan kehilangan kendali atas pedang suci mereka. Di sini diketahui ada 8 siswa yang terkena dampak itu. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Elvin menemukan titik kesamaan lain antara 8 yang menderita. Ada catatan masing-masing menggunakan elemental buatan yang disebut Sarapim. Elemental buatan ini menganalisis berbagai kekuatan pedang suci seseorang dan menyiapkan menu pelatihan yang lebih tepat untuk mereka. Elemental buatan yang diproduksi secara massal yang disediakan oleh perusahaan pelet. Tapi ini saja tidak cukup untuk terlibat dalam hal itu. Itu hampir satu-satunya pemasok elemen buatan dan Sarapim biasanya dipekerjakan oleh siswa Akademi Excalibur. Namun, ada satu hal yang membuat Elvin curiga. Pasokan elemental buatan ini untuk sementara dihentikan karena beberapa jenis kerusakan. Elvin menghela nafas karena hanya itu yang bisa dia dapatkan dari terminal. Salah di sisi keamanan, dia meneruskan Gmail anonim ke akademi, memperingatkan mereka tentang kemungkinan bahaya dalam penggunaan Sarapim. Untuk sisa data, Elvin mencarinya dengan cara memfokuskan kesadarannya pada bola mata penyihir yang dia kirim ke kota. Bagi Elvin, proyek dia adalah eksperimen yang ditangguhkan dan berbahaya. Jadi jika ayahnya terlibat sebagai putrinya, Elvin memiliki kewajiban untuk menghentikannya. Tiba-tiba salah satu bolanya bereaksi. Elvin memusatkan kesadarannya ke tempat bola yang mengiriminya sinyal dan rekaman itu diputar di benaknya.
Sebuah taman mulai terlihat. Berdiri di depan alun-alun taman, Musel mengayunkan tongkatnya dengan ringan melalui udara. Pedang suci yang mengendalikan pikirannya, yaitu Dominion. Tongkat ketaatan mutlak telah kembali. Musel berkata kalau Dewi Pedang telah memilihnya. Saat Musel mengeluarkan tawa gila, warga sipil yang lewat mulai berlutut di depannya satu demi satu. Dengan seringnya puas, dia memanggil gambar Riselia dan Leonis di terminalnya dan menyodorkannya di depan orang-orang yang bermata kosong. Musel memberi perintah untuk menemukan mereka berdua. Atas perintah Musel, pasukan boneka pergi. Leonis dan Vera mereka berdua naik lift ke lantai atas. Ini adalah tempat tertinggi di Central Garden. Dari sini, mereka bisa melihat menara Akademi Excalibur, serta taman serangan ketujuh lainnya. Vera menatap ke bawah dengan angku dengan tangan di pinggangnya. Bagi Vera, pemandangannya bagus, tapi reruntuhan di sana-sini benar-benar merusaknya. Leonis kasih tahu itu tempat yang Vera dan Arakael hancurkan. Vera kasih tahu dia tidak mengingatnya, jadi itu tidak masuk hitungan. Lalu Vera menunjuk ke tempat yang tertutup kaca di sisi lain area atap. Leonis kasih tahu itu kolam renang, dan Vera juga bisa melihat laut di setiap arah. Namun Leonis kasih tahu laut tercemar dengan racun void. Kemudian Vera melihat orang-orang bersenang-senang di kolam renang. Jadi Vera meraih lengan Leonis dan menyeretnya ke sana. Di sana ada papan terapung yang terombang-ambing di permukaan kolam seperti pulau, dan anak-anak berenang di sekitarnya. Mereka tampak terlibat dalam pertempuran, dipersenjatai dengan senjata air. Singkatnya, Vera ingin juga ikut-ikutan melakukannya dan menyodorkan jari di depan Leonis. Tapi Leonis di sini masih mengeluh tentang beberapa susahnya dia waktu melawan Vera, dan dia tidak bisa mengingatnya sedikit pun. Leonis juga kasih tahu kalau Black Gas dan dia pasti mengingatnya. Terlebih Leonis harus menghancurkan Zoltar Mazekis untuk mengalahkan Vera, dan itu sangat sulit untuk mendapatkannya. Karena terus-terusan dibahas dan mengeluh, Vera menganggap Leonis takut melawannya. Vera juga merasa kecewa Leonis tidak hanya terlihat seperti anak kecil, tetapi dia juga bertingkah seperti anak kecil. Vera tanya kemana perginya Raja Kegelapan yang menyukai pertempuran. Leonis di sini tubuhnya gemetar karena menahan amarah, dan akhirnya Leonis menerima tantangan Vera dan mengerahkan kekuatannya untuk membuat Vera berketut lutut di hadapannya. Sementara sepasang pangeran kegelapan bertengkar, dua gadis mengawasi mereka dari bayang-bayang. Mereka adalah Riselia dan Regina. Di sini Riselia dan Regina mengobrol. Mereka membahas hubungan Leonis dengan Vera. Intinya Riselia di sini sebenarnya dia itu sedih kalau ada seorang yang memonopoli perhatiannya terhadap Leonis. Riselia ini sebenarnya dia itu sangat bertanggung jawab dan cerdas. Tapi entah kenapa setiap Leonis terlibat, Riselia menjadi sangat protektif. Regina kasih tahu Riselia kalau mereka selanjutnya sepertinya mereka akan melakukan adu senjata air di kolam. Tapi Riselia khawatir karena Leonis tidak bisa berenang, dan itu sangat buruk. Regina juga membisikkan pada Riselia bahwa dia punya firasat Vera mencoba untuk menggoda Leonis dengan memakai baju renang. Riselia bilang Leonis bukan anak mesum. Riselia di sini menganggap Leonis itu masih anak-anak. Tapi Regina kasih tahu umur 10 tahun itu cukup bagi laki-laki. Riselia kemudian mengingat saat gadis itu pertama kali muncul. Dia mengenakan pakaian yang sangat ekstrim. Singkatnya Regina memberi saran kalau mereka tidak perlu menyelinap seperti ini.
dan menantang Vera ke pertarungan pistol air dan mendapatkan Leonis kembali. Dengan begitu, Rizlia memutuskan untuk melakukannya dan mereka pergi menyewa beberapa baju renang. Leonis dengan cepat mengenakan celana renang di ruang ganti yang berdekatan dengan kolam renang. Sudah banyak penonton yang menyaksikan pertandingan water gun yang berlangsung di kolam tersebut. Saat Leonis mengamati kontes yang memanas, sebuah pikiran aneh terlintas di benaknya. Intinya di sini Leonis memikirkan tentang bagaimana orang-orang dari Taman Serangan Ketujuh yang masih bisa bersenang-senang ketika ada bencana baru-baru ini. Leonis pikir mungkin itu hanya rasa bangga manusia yang keras kepala di tempat kerja. Leonis kira itu satu hal yang tidak berubah dalam 1000 tahun terakhir. Leonis tenggelam dalam pikirannya sambil bersandar pada pohon palem yang ditransplantasikan. Kemudian Vera muncul dengan pakaian renangnya. Melihat itu, Leonis hanya bisa menelan ludah. Orang yang berada di dekatnya melirik ke bentuk sempurna Vera. Vera bertanya apa Leonis terpesona dengan tampilannya. Leonis membuang muka dan bergumam dari balik bahunya, kalau Vera sangat bodoh jika berpikir seperti itu. Vera kemudian menangkap leher Leonis di bawah lengannya. Leonis merasakan payudaranya menekan lembut ke arahnya. Leonis meronta-ronta tanpa hasil. Kekuatannya yang belum matang terlalu sedikit untuk melepaskannya. Tapi kemudian Rizlia dan Regina muncul dengan mengenakan bikini mereka sendiri. Lalu Rizlia menghentikan Vera dan membuat Leonis mendongak kaget. Vera melepaskan Leonis dan menatap tatapan Rizlia dengan tegas. Rizlia tampak meringis sejenak melihat sikap percaya diri Vera. Leonis yang bebas bertanya apa yang Rizlia lakukan di sini. Rizlia jelaskan kalau dia kira Leonis diculik. Rizlia bahkan tidak bisa menghubunginya. Leonis di sini meminta maaf karena semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Leonis meninggalkan terminal komunikasinya di kamarnya. Singkatnya di sini Rizlia menantang Vera bertanding dan Leonis langsung berseru kaget. Sementara Vera menyipitkan matanya pada Rizlia untuk waktu yang lama. Rizlia bilang jika dia menang maka Vera harus melepaskan Leonis. Dengan rasa percaya diri, Vera menerima tantangan Rizlia. Rizlia dengan cepat menyelesaikan pendaftaran partisipasi mereka di pertandingan berikutnya dan kembali ke tepi kolam. Saat ini Leonis, Rizlia, dan Regina sudah berdiri di papan terapung yang tersebar tidak merata di sekitar kolam. Mereka harus menjatuhkan tim lain dari pijakan mereka, tetapi mereka tidak diizinkan untuk menyentuh siapapun secara langsung. Seorang kontestan hanya bisa menggulingkan yang lain menggunakan pistol air mereka. Mengetuk musuh ke dalam air memberi mereka poin. Tampaknya ada beberapa aturan penilaian lainnya, tetapi elemental buatan yang terbang di atas mengaturnya secara otomatis. Sebelum dimulai, Rizlia menginstruksikan bagaimana menjaga keseimbangan. Sementara Leonis terhuyung-huyung, Rizlia menunjukkan skill atletiknya. Di sini juga Rizlia menggigit telinga Leonis. Rizlia jelaskan baginya ini adalah pertandingan penting jadi dia butuh mana. Leonis membayangkan sesuatu kalau Rizlia semakin agresif dengannya. Kemudian Regina tanya apakah Rizlia sudah siap. Rizlia mengangguk sambil memelototi Vera yang menempati salah satu papan mengambang di seberangnya. Rizlia di sini memakai formasi Platon ke-18, yaitu Rizlia mengambil alih barisan depan. Ketika bunyi bip listrik yang menandai dimulainya pertarungan, Rizlia melompat jauh dari tempat dia berdiri. Dengan menggunakan kekuatan ratu vampirnya yang kuat, Rizlia dengan cepat menutup jarak dengan Vera. Namun, itu tidak membuat Vera gentar. Vera menghela nafas panjang dan dalam, menyebabkan air di sekitarnya bergetar. Siswa yang menonton dari sela-sela mulai berbisik gugup satu sama lain. Rizlia melompat ke papan yang ditempati Vera. Vera memuji Rizlia. Baginya Leonis tidak pantas mendapatkan pelayan seperti Rizlia.
Lalu Vera dengan santainya menembakkan pistol air ke arah Rizelia, tetapi sangat meleset dari sasarannya. Rizelia mengamati kalau Vera tidak terbiasa menggunakan pistol, namun Vera tidak peduli. Rizelia membalas tembakan dari jarak dekat. Vera menghindarinya dengan melompat ke papan lain. Kemudian Regina menembakkan pistol airnya secara berurutan, dan salah satu tembakannya mengenai kaki Vera. Vera memuji Regina, tapi Regina frustasi karena itu tidak menghabisinya. Sekarang giliran Vera. Dia mengangkat kakinya ke atas dan kemudian menginjak ke bawah. Tindakan itu menciptakan gelombang besar yang melonjak ke depan dan membalikkan papan Regina. Regina mengeluarkan teriakan menggemaskan lalu jatuh ke kolam. Elemental buatan seperti burung yang terbang di atas menandakan bahwa sebuah poin baru saja dicetak. Rizelia yang tidak terima Regina diperlakukan seperti itu menembakkan beberapa kali sebagai balasan. Akan tetapi sambil mengejek, Vera menghindarinya dengan melompat dari satu platform terapung ke platform berikutnya. Sekarang Leonis mulai bergerak. Leonis menyediakan api pelindung air untuk mendukung Rizelia. Namun ledakannya keluar dari jangkauan efektif pistol dan memercik secara tidak efektif ke baju renang Vera. Vera melancarkan serangan balik. Leonis dengan cepat melompat menjauh untuk menghindari serangannya. Di sini Rizelia dengan berani terjun ke depan, menembak dengan cepat. Mata Vera berkilau emas dan dia melompat mundur. Papan itu tenggelam setelah dia mendarat dan pilar air memercik menelan ledakan Rizelia. Saat kolam air menyapu Rizelia, membuatnya kehilangan keseimbangan. Vera merobeknya. Dia menusukkan moncong pistol air ke perut Rizelia dan menarik pelatuknya. Dan itu membuat Rizelia jatuh ke dalam kolam. Vera menyuruh Rizelia naik kembali ke atas. Vera masih belum puas mempermainkan Rizelia. Vera menatap Rizelia dengan tangan di pinggangnya. Rizelia menendang ke dasar kolam dan melompat ke papan terdekat. Pada saat itu Leonis berkata Vera sangat ceroboh, lalu menembaki kakinya. Saat Vera menghindar, dia berkata kalau itu tidak cukup menyerangnya. Leonis mencibir Vera. Nah, saat itu juga Regina telah muncul kembali dan melepaskan tembakan pada titik tertentu di tubuh Vera. Sebenarnya serangan Leonis sebelumnya hanya dimaksudkan untuk memancing Vera ke posisi. Awalnya Vera tersenyum dengan percaya diri bisa menghindari tembakan itu, tapi kemudian matanya melebar karena terkejut. Tali atasnya terlepas dan berkibar sampai ke kakinya. Vera buru-buru menutupi payudaranya dengan wajahnya memerah. Jadi tembakan Regina itu telah mengenai simpul yang menahan bagian atas Vera dan berhasil melepaskannya. Vera mendengus, pipinya merah karena malu. Tiba-tiba embusan angin bertiup melalui kolam, membalik papan di dekatnya, sehingga Leonis kehilangan pijakannya dan tenggelam begitu saja ke dalam air. Leonis meronta-ronta tak berdaya, air menyumbat tenggorokannya, menghalangi pernapasannya. Segera Rizelia terjun ke kolam. Dia memeluk tubuh Leonis yang tenggelam dan membawanya kembali ke permukaan. Regina protes bahwa Vera melanggar aturan. Vera di sini membantah kalau apa yang Regina lakukan juga tidak adil. Vera wajahnya masih memerah karena malu. Vera bilang tidak perlu menghitung itu dan mulai kembali ke pertandingan. Tidak lama setelah Vera menawarkan tangan untuk membantu Rizelia keluar dari air, jeritan bergema dari pintu masuk kolam. Leonis melihat ke arah teriakan dan melihat sesosok mendekat. Itu adalah seorang pemuda berambut pirang dengan seragam Excalibur Academy. Orang itu dipenuhi kebencian. Diketahui orang itu adalah Michelle Rhodes. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.